guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, Kivanime akan mencoba merangkum alur cerita film yang rilis di tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sekelompok murid di suatu sekolah yang terkena hipnotis setelah melihat sebuah video, di mana jika mereka melanggar 100 peraturan di dalamnya, mereka semua akan membunuh diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Film diawali dengan diperkenalkannya pemeran utama dalam film ini yang bernama Kashimura, yang sedang mengikuti sebuah pelajaran bersama dengan para siswa lainnya di dalam kelas. Semua terlihat tampak seperti biasanya, dan semua siswa di sana juga sangat menikmati pelajaran yang diberikan oleh guru mereka yang bernama Shinobi Sensei. Dan tak berselang lama, suara bel pun berbunyi yang menandakan bahwa jam pelajaran telah habis. Dan dengan bahagianya, para siswa pun bergegas untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan dengan satu murid wanita yang bernama Yoshikawa. Ia terlihat sangat buru-buru untuk masuk ke dalam kelas karena terlambat. Sesampainya di kelas, Yoshikawa bertemu dengan guru Shinobi yang terlihat sudah menunggunya. Yoshikawa lalu meminta maaf kepada Shinobi karena sudah datang terlambat. Shinobi Sensei tidak terlihat marah, dan ia hanya menasihati Yoshikawa agar tidak mengulanginya lagi. Lalu, Shinobi memberikan sebuah kaset kepada Yoshikawa dan menyuruhnya untuk memutar rekaman kaset itu bersama para siswa lain yang sedang berkumpul di ruangan seni. Yoshikawa yang mendapatkan perintah itu bergegas pergi ke ruang seni dan memutar kaset itu. Dan saat kaset itu diputar, muncullah video yang sangat aneh. Setelah video selesai diputar, tiba-tiba saja Yoshikawa bertindak aneh. Kemudian, ia pergi menuju keluar ruangan lalu melompat dari atas gedung yang membuatnya mati seketika. Salah satu murid laki-laki yang melihat hal itu berinisiatif segera menghubungi ambulan. Namun, saat ia akan menghubunginya, tiba-tiba murid laki-laki itu menggigit nadinya sendiri hingga membuatnya tewas. Tidak cukup di situ, para siswa lain yang juga ingin menghubungi bantuan tiba-tiba saja keluar ruangan dan melompat dari atas gedung satu persatu. Dalam keadaan aneh itu, datanglah Shinobi Sensei yang menjelaskan bahwa semua kejadian aneh itu adalah perbuatannya. Ternyata, Shinobi Sensei telah melakukan hipnotis kepada semua murid yang ada di ruangan seni dengan cara memutar sebuah video yang dibawa oleh Yoshikawa. Para murid yang terkena hipnotis akan melakukan aksi bunuh diri jika mereka melanggar 100 larangan. Dan peraturan itu disebut dengan signal. Di antara peraturan itu, terlambat merupakan salah satu dari 100 larangan tersebut. Karena itulah, Yoshikawa tiba-tiba saja bertindak aneh dan melakukan bunuh diri. Salah satu murid perempuan yang ketakutan memutuskan untuk menghubungi ibunya. Namun tiba-tiba, murid itu menarik lidahnya dan menggigitnya hingga terputus. Melihat teman lainnya yang tewas, salah satu murid laki-laki sangat marah dan ingin menghajar Shinobi. Namun lagi-lagi, murid laki-laki itu tiba-tiba saja bertindak aneh dan membenturkan kepalanya sendiri ke tembok hingga tewas seketika. Setelah kejadian itu, Shinobi kemudian melanjutkan penjelasannya. Jika menggunakan alat komunikasi HP dan kekerasan, termasuk ke dalam 100 signal atau peraturan larangan yang membuat mereka membunuh diri mereka sendiri. Keanehan pun masih berlanjut. Ketika murid wanita menangis histeris karena takut mati, tiba-tiba saja ia memukul kepalanya sendiri dengan vas bunga kaca hingga membuat matanya tertusuk. Dan ternyata menangis juga merupakan salah satu dari 100 signal. Dengan wajah psikopatnya, Shinobi lalu pergi meninggalkan para murid yang sangat ketakutan. Semua murid di dalam ruangan itu tidak berani keluar dari kelas tersebut, karena mereka takut jika keluar kelas juga termasuk dari 100 signal. Namun, salah satu murid laki-laki bernama Wada memberanikan diri untuk keluar kelas. Dan ternyata, Wada baik-baik saja dan tidak melakukan aksi bunuh diri. Yang bisa disimpulkan, keluar dari ruangan bukanlah larangan dari 100 signal. Para murid yang melihat itu bergegas keluar ruangan dan mencari Shinobi Sensei untuk mencari tahu bagaimana caranya melepaskan pengaruh hipnotis tersebut. Namun,
Ada salah satu murid wanita yang berlari meninggalkan sekolah untuk mencari bantuan. Dan di saat murid wanita itu hendak pergi meninggalkan gedung sekolah, tiba-tiba saja dirinya terhenti dan memutar kepalanya 180 derajat hingga tewas. Saat para murid sedang ketakutan melihat kematian temannya itu, tiba-tiba saja datanglah Shinobi Sensei. Ia pun kembali menjelaskan bahwa memang keluar dari area sekolah merupakan larangan dari 100 signal. Shinobi meminta kepada semua murid untuk kembali ke dalam kelas karena ia ingin memberitahu cara untuk melepaskan hipnotis tersebut. Di saat itu Shinobi mengatakan pengaruh hipnotis itu akan hilang jika mereka bisa berhasil bertahan hidup sampai pagi nanti. Dan naasnya, peraturan itu hanya bisa menyisakan satu orang yang selamat di dalam hipnotis tersebut. Shinobi juga mengatakan jika dirinya sudah menghubungi seluruh orang tua mereka dan mengatakan ada pelajaran tambahan hingga mereka semua harus menginap di sekolah. Tentu saja hal ini membuat semua para orang tua murid tidak akan pergi ke sekolah untuk mencari mereka semua. Setelah berbicara panjang lebar, tiba-tiba saja Shinobi memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Melihat hal itu, para murid semakin panik tak karuan karena kini mereka harus menghindari 100 signal larangan yang tidak pernah mereka ketahui sama sekali. Sampai saat ini mereka hanya mengetahui 5 signal, di antaranya terlambat, berkomunikasi lewat handphone, kekerasan, menangis, dan keluar dari gedung sekolah. Mereka pun memutuskan untuk mencari informasi di berbagai sudut sekolah yang bisa menolong mereka semua. Saat beberapa murid itu sedang mencari informasi, tiba-tiba saja Wada dan Katsumi menemukan buku pembahasan tentang hipnotis tersebut. Kemudian mereka pun bergegas kembali ke dalam kelas dan memberitahukan informasi tersebut. Ternyata yang dikatakan Shinobi tentang hipnotis itu benar adanya. Dan di sana juga tertulis peraturan hanya satu orang dari mereka yang bisa selamat dari pengaruh hipnotis di saat pagi tiba. Dan di dalam buku itu terungkap peraturan dari 50 signal atau larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka lalu menulis 50 signal itu di papan tulis agar mereka semua dapat mengetahuinya. Wada pun memutuskan untuk mencari 50 signal lainnya di perpustakaan bersama dengan Katsumi. Salah satu murid wanita yang menyukai Wada bernama Sanae memutuskan untuk ikut bersama dengan Wada dan Katsumi. Wada meminta agar beberapa murid lainnya pergi mencari makanan dan minuman untuk persiapan mereka bertahan hidup. Sedangkan murid sisanya diminta Wada untuk tetap berada di dalam kelas. Dan kini Wada, Katsumi, dan Sanae terlihat sedang mencari 50 signal lainnya di dalam perpustakaan. Saat sedang mencari informasi, tiba-tiba saja Wada mengajak Sanae untuk melakukan ikebake di ruang UKS. Sanae yang memang menyukai Wada sejak lama akhirnya menerima ajakan Wada untuk bisa bercocok tanam di tengah keanehan itu. Dan saat mereka akan memulainya, Wada mengatakan jika memegang kelamin yang sedang ereksi adalah termasuk dari 100 larangan signal. Dan secara tiba-tiba, Wada menarik tangan Sanae dan meletakkannya tepat di otongnya yang sedang ereksi. Dan dengan begitu, Sanae tiba-tiba bertindak aneh dan menggorok lehernya sendiri dengan gunting. Dan tak diduga, Katsumi ternyata mengintip kejadian itu sambil memegang otongnya yang sedang ereksi. Hingga akhirnya, ia juga memeras otongnya sendiri hingga tewas seketika. Saat Wada ingin meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Sonoda. Sonoda mengatakan jika ia telah mengetahui rencana dari Wada dan mengajak Wada untuk bekerja sama membunuh para murid. Wada yang tidak punya pilihan lain akhirnya menerima tawaran Sonoda untuk dapat bekerja sama membunuh para murid. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan dua murid laki-laki sudah mati gantung diri setelah meminum air di dalam botol. Tentu hal ini membuat mereka berkesimpulan jika meminum air termasuk ke dalam 100 peraturan signal. Di malam harinya, kita diperkenalkan 4 murid sepak bola bernama Sota, Kirino, Seiya, dan Sakaki yang mulai mencurigai Wada sebagai penyebab kematian 2 murid laki-laki akibat meminum air tersebut. Mereka berkesimpulan jika Wada sebenarnya telah mengetahui peraturan dari 100 signal
dan hanya memberitahu 50 peraturan signal kepada para murid. Kirino akhirnya memutuskan untuk mencari Wada dan memintanya meminum air untuk memastikan bahwa ia tidak mengetahui jika meminum air di dalam botol adalah peraturan dari 100 signal. Kashimura yang mengetahui itu langsung mengejar Kirino karena ia tidak mau semua temannya saling mencurigai satu sama lain. Dan setelah Kirino dan Kashimura bertemu dengan Wada, Kirino langsung meminta Wada meminum air yang dibawanya. Wada pun menyetujuinya, asalkan mereka juga harus meminum air itu setelah ia meminumnya. Tentu saja hal itu disetujui oleh Kirino, karena hanya dengan cara inilah dirinya bisa membuktikan jika Wada benar-benar tidak bersalah. Wada pun mulai meminum air tersebut dan terlihat tidak terjadi apa-apa kepada Wada. Setelah Wada meminumnya, Wada langsung memberikan air itu kepada Kashimura untuk diminumnya. Namun sebelum Kashimura mengambilnya, tiba-tiba saja Kirino merebut air itu dan meminumnya hingga habis. Hal ini dilakukan Kirino tentu karena dirinya tidak ingin Kashimura mati jika memang minum air merupakan salah satu dari larangan 100 signal. Dan ketika air itu sudah habis diminum oleh Kirino, tiba-tiba saja Wada memuntahkan air yang sudah diminumnya. Hingga dapat disimpulkan, Wada tidak benar-benar meminum air tersebut. Dan secara bersamaan pula, tiba-tiba Kirino melakukan tindakan bunuh diri dengan menusukkan pecahan botol minum itu ke perutnya. Setelah kejadian itu, Wada pun langsung meninggalkan Kashimura bersama mayat Kirino. Dan tak lama kemudian, datanglah beberapa murid lain termasuk Sota, Seiya, dan Sakagi. Tentu hal ini membuat mereka semua sangat sedih dengan menahan air matanya keluar. Karena jika mereka sampai menangis, mereka semua akan mati bunuh diri. Akhirnya, mereka membawa mayat Kirino ke dalam ruang olahraga. Terlihat Seiya yang tidak terima temannya mati karena ulah Wada pun bergegas mencari keberadaan Wada. Tentu, hal itu dilarang oleh Sota. Karena dirinya takut jika Seiya melakukan kekerasan kepada Wada, ia juga akan mati bunuh diri. Di sisi lain, ternyata Sonoda sudah menghasut beberapa murid di dalam kelas untuk ikut bekerja sama dengannya. Karena memang dirinya telah mengetahui semua larangan dari 100 signal. Sonoda juga mengancam akan menjebak mereka semua untuk melakukan bunuh diri jika memang mereka tidak menuruti perintahnya. Beberapa murid akhirnya setuju untuk bekerjasama dengan Sonoda, sedangkan sisanya memutuskan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Seiya dan Sota telah berhasil menemukan Wada. Seiya sangat ingin menghajar Wada, namun hal itu ditahan oleh Sota. Dan tak lama kemudian, muncullah Sonoda dan 5 murid lainnya yang telah berhasil dihasut untuk ikut bekerja sama dengannya. Mereka semua secara bersama-sama menunjuk Seiya. Dan tiba-tiba saja, Seiya mencekik dirinya sendiri. Dan ternyata, jika ada satu orang ditunjuk oleh ke-7 orang secara bersamaan, maka orang itu akan melakukan bunuh diri dengan cara mencekik dirinya sendiri. Tak lama dari situ, datanglah Kashimura dan beberapa murid lainnya. Melihat Seiya yang sudah tak bernyawa, tentu membuat para murid sangat sedih. Kashimura dan Sota memutuskan untuk mencari Wada dan memohon agar tindakan keji itu segera dihentikan. Namun saat mereka sedang mencari Wada, tiba-tiba saja mereka menemukan 2 pasangan mayat yang saling bertatapan. Karena memang dalam peraturan larangan 100 signal juga tertulis, jika bertatapan lebih dari 10 detik dengan lawan jenis, maka seketika itu juga mereka akan mati. Sota dan Kashimura bergegas pergi menemui Wada dan komplotannya. Saat mereka semua bertemu, mereka mulai saling mengancam akan menunjuk salah satu dari mereka agar bunuh diri. Melihat hal itu, Kashimura coba menenangkan mereka semua dan menjelaskan bahwa tidak ada gunanya bagi mereka semua untuk saling bunuh, karena memang ada satu peraturan dari 100 larangan signal yang tak dapat mereka hindari, yaitu bermalam di sekolah sampai pagi. Dengan kata lain, meskipun mereka mencoba bertahan hidup sejak awal hipnotis dimulai, mereka semua sudah terjebak di gedung sekolah dan hanya bisa menyisakan satu orang yang selamat di pagi harinya. Di saat para murid sedang berpikir keras, tiba-tiba saja Wada datang menggunakan jas hujan dengan 2 kaleng bir di tangannya. Kemudian, Wada membuka bir itu dan menyiramkannya pada para murid yang ada di sana. Hal ini dilakukan Wada karena terkena bir merupakan dari salah satu 100 signal, yang akhirnya
Para murid yang sudah terkena bir di tubuhnya mulai melakukan aksi bunuh diri dengan caranya masing-masing. Dimulai dari membacok kepala, menusuk mata, menggantung diri, mengebur kepala, bahkan ada yang memasukkan gas helium ke dalam tubuhnya hingga meledak. Dan kini murid yang tersisa hanyalah Sota, Kashimura, Wada, dan Sakagi. Wada akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan mereka semua. Dan Sota yang melihat itu segera mengejarnya. Dan di saat Wada terpojok, ia mengajak Sota untuk bunuh diri bersama dengan cara meminum darah yang merupakan salah satu larangan dari 100 signal. Dan tak disangka, Sota menyetujuinya karena dirinya sadar jika hanya ada satu orang saja yang dapat selamat dari hipnotis tersebut. Namun saat Sota ingin meminum darah itu, tiba-tiba Sakaki datang memukul kepala Wada. Dan naas, hal itu membuat Sakaki melakukan aksi bunuh dirinya dengan cara menusukkan pisau di perutnya. Dengan kepalanya yang berlumuran darah, Wada merangkak naik ke atap gedung. Lalu, Sota dan Kashimura membawa mayat Sakaki ke ruang olahraga untuk dikumpulkan dengan mayat Seiya dan Kirino. Sota yang melihat semua teman klub sepak bolanya telah mati, memutuskan untuk membunuh Wada. Sota dengan cepat menyerang Wada dan berniat melemparkannya dari atap gedung. Dan Wada yang hampir terjatuh, terpaksa memukul Sota hingga mereka berdua pun melanggar peraturan 100 signal, yaitu kekerasan. Dengan begitu, Sota berakhir mati dengan cara menusukkan gunting ke dadanya sendiri. Sedangkan Wada bunuh diri dengan cara terjun dari gedung sekolah. Dan di saat yang sama, fajar pun telah tiba. Dan Kashimura adalah satu-satunya murid yang berhasil bertahan hidup hingga akhirnya pengaruh hipnotis itu pun menghilang. Kashimura lalu membawa mayat Sota ke ruang olahraga dan membandingkan mayat Sota bersama dengan seluruh klub sepak bola yang telah mati. Di saat itu, Kashimura melihat sebuah pesan dan sebuah handphone yang ditinggalkan oleh Sota sebelum mengejar Wada. Dalam pesan itu, Sota meminta agar Kashimura melihat sebuah video yang ada di dalam HP tersebut jika pagi telah tiba. Ternyata video itu berisikan tentang pengakuan dari Sota, Seiya, Kirino, dan Sakaki tentang perasaan mereka kepada Kashimura. Melihat hal itu, Kashimura sangat sedih dan tak bisa menahan air matanya. Karena selama ini, Kashimura baru menyadari bahwa sejak awal mereka semua selalu melindunginya agar tetap bisa bertahan hidup hingga pagi tiba. Setelah kejadian itu, polisi pun datang dan menginterogasi Kashimura. Kashimura pun menceritakan semua hal yang telah terjadi di sekolah, termasuk juga hipnotis yang dilakukan oleh gurunya Shinobi Sensei. Tidak hanya itu, Kashimura juga menjelaskan bahwa gurunya Shinobi telah melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Namun, saat polisi mencari mayat Shinobi, ternyata mayat Shinobi tidak ada di lokasi. Hingga mereka semua tidak tahu apa yang terjadi pada Shinobi saat itu. 5 tahun kemudian, Kashimura kini sudah menjadi bagian dari kepolisian dan bertekad akan menangkap Shinobi Sensei. Dan singkat cerita, pada akhirnya ia bisa menangkap Shinobi dan membawanya ke dalam gedung kosong dengan badan terikat dengan rantai. Kashimura pun menanyakan alasan Shinobi melakukan hal kejam 5 tahun lalu hingga membuat semua murid mati. Shinobi pun menjelaskan jika dirinya sangat mencintai para muridnya. Dan ia sangat bahagia jika ia melihat para murid yang ia cintai itu melakukan bunuh diri. Tentu saja, pikiran Shinobi sangatlah tidak wajar seperti film-film psikopat pada umumnya. Mendengar hal itu, tentu membuat Kashimura sangat kesal. Ia pun kemudian memutar video hipnotis yang sama kepada Shinobi dan meninggalkannya. Hal itu tentu saja membuat Shinobi terhipnotis. Dan mungkin saja ia akan mati bunuh diri dengan peraturan konyol dari larangan 100 sinyal tersebut. Dan film pun selesai. Semua peraturan dari 100 larangan sinyal merupakan kesalahan kecil dan juga besar yang seringkali dilakukan oleh kita manusia. Dan film di atas mengajarkan kita untuk bisa disiplin dan tidak meremehkan suatu hal sekecil apapun itu.
Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf jika banyak poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.